Hai hai hai. Buat yang udah tahu pasti paham kalau minggu pertama awal season aku pasti akan share berbagai macam cerita anime. Apalagi aku udah bilang season ini banyak banget anime baru yang jalan ceritanya bagus-bagus. Nah, dalam kesempatan ini aku akan share ke kalian semua satu jalan cerita anime baru yang masih berhubungan dengan kekuatan overpower serta bersinggungan langsung sama monster ataupun iblis. Wah, udah bisa dipastikan seru banget nih. Apalagi karakter utamanya punya teman dekat yang sangat cantik. Terus genrenya juga menyungsung action, fantasi, dan school. Kebayang dong? So, biar kalian gak terlalu bingung gimana jalan ceritanya, aku ceritakan sedikit ya inti dari episode 1 ini. Kira-kira seperti ini. Dikisahkan tentang seorang raja yang dianggap sebagai raja iblis karena begitu ditakuti rakyatnya. Penyebabnya karena kekuatan yang ia miliki sungguh luar biasa. Maka dari itu, tidak ada satu orang pun yang berani dekat dengannya. Si raja sempat berpikir, apa sebaiknya dia kalah dulu dalam perang biar mengubah pandangan orang terhadapnya. Dia sih mau-mau aja melakukan itu. Tapi masalahnya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya ia memilih untuk bereinkarnasi supaya bisa mengubah jalan hidupnya. Nah, kira-kira jalan hidup seperti apa yang dia pilih? Apakah kekuatan luar biasa yang raja ini miliki dulu tetap ada di kehidupan barunya? Penasaran? Langsung aja nih di alur cerita si Josekyo no Daimao Murabito Ani Tensei-suru. Ini adalah cerita lengkap awal mula sebelum karakter utama memilih untuk bereinkarnasi. Dia adalah Raja Farfatos. Rakyat memanggilnya dengan Raja Iblis. Raja Farfatos akhirnya mencari cara supaya bisa menghentikan penderitaan batinnya ini. Dan cara yang ia pilih adalah reinkarnasi. Singkat cerita, lahirlah Raja Farfatos ke dunia. Sekarang ia bernama Art Meteor. Anak semata wayang dari Carla dan Jack, sepasang suami istri dari kalangan biasa. Dan kebetulan sekali hari ini dia sedang merayakan hari kelahirannya. Walau baru berumur segini, Art sudah paham kalau level dan pengetahuan sihir saat ini sudah jauh menurun dibanding kehidupannya dahulu. Untung saja di kehidupan barunya ini Art masih diberkati kesehatan, kekuatan fisik, dan saraf motorik yang cukup bagus. Jadinya dia nggak perlu susah payah berlatih teknik tempur. Kemudian kedua orang tua Art bertanya, apa yang akan Art lakukan sekarang? Apa dia sudah punya rencana untuk menggapai mimpinya? Iya juga ya. Art sampai lupa. Tujuan ia lahir kembali kan karena mau merubah jalan hidupnya. Oke, kalau begitu Art sudah memutuskan untuk mencari teman yang tidak menganggapnya berbeda dan bisa berteman secara normal. Dan sebagai permulaan, Art langsung menampakkan diri di jendela ketika ada anak yang sedang asyik main di luar. Di sini Art nggak langsung menyapa mereka. Dia menunggu supaya disapa duluan. Tak lama, salah satu dari anak-anak ini menyadari kehadiran Art. Bukan langsung menyapanya, mereka justru pergi dari sini. Katanya Art terlihat menyeramkan. Otomatis reaksi mereka membuat Art bingung dong. Apa iya faktor keagungannya masih menempel di kehidupannya ini? Kalau begitu, Art nggak bisa nih mengambil cara menunggu. Dia juga harus bertindak sesuatu. Nah, sebagai percobaan kedua, Art akan mencoba berkenalan dengan ketiga gadis ini. Tapi, belum juga mulai beraksi, si Art udah kena tekanan duluan. Dia bahkan sampai sakit perut saking tegangnya. Art benar-benar kesulitan dalam bergaul ya. Percobaan kedua gagal juga. Namun Art tidak pantang menyerah. Ia pun langsung memanggil ketiga gadis itu dan dengan gugupnya ia langsung mengajak mereka berteman. Nah, kalau mereka mau, Art akan memberikan setengah dunia ini untuk mereka. Ya nggak bakal mau lah Art. Yang ada kamu malah dianggap aneh. Di sini Art benar-benar gak habis pikir. Dulu dia bisa merebut banyak negara, mengalahkan pahlawan, bahkan bisa memusnahkan para dewa. Namun sekarang, menaklukkan anak-anak saja ia sudah tidak mampu. Alhasil Art jadi melampiaskan kekesalannya ini ke apapun yang ada di depannya. Waduh, jadi merusak hutan nih. Saat ini Art sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Hingga tak lama datang seorang keturunan elf dan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Rupanya ia adalah Tuan Oli Haide, kepala desa sekaligus teman orang tuanya. Di sini Art sama sekali nggak malu menceritakan permasalahan yang sedang ia hadapi. Bahkan dia sampai meminta sarannya Oli Haide. Selanjutnya beliau memberikan saran yang sangat simpel. Art cukup bersikap ramah dan sopan kepada siapapun dan kapanpun ia bertemu orang. Jadi dia akan otomatis menjalin hubungan baik dengan orang tersebut. Art
terlihat sedikit menelaah perkataan Olyhide. Setelah dirasa paham, ia pun bangkit dengan semangatnya lalu tak sabar ingin mencoba perkataan Olyhide. Singkat cerita, Art benar-benar melakukan saran Olyhide. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Seperti berlebihan. Tuh kan, hasilnya jadi gagal. Art semakin kesal nih teman-teman. Dia sampai berniat ingin menghancurkan dunia ini. Bahkan monster yang ingin mengganggunya saja langsung dibakar hidup-hidup. Pokoknya kekesalan Art benar-benar di ujung tanduk deh. Setelah beberapa saat, Art mulai bisa mengontrol emosinya. Dan tak lama, samar-samar ia mendengar suara gadis yang sedang berteriak. Ia pun langsung menuju ke tempat anak itu. Ternyata ada seorang gadis yang sedang berhadapan dengan Ancient Wolf. Menurut Art, ini bukan lawan yang susah. Apa jangan-jangan gadis ini sengaja menyerang Ancient Wolf? Di tempat berbeda, orang tua Art dan Olyhide sedang bercengkerama bersama. Di sini Olyhide menceritakan perubahan sikap putrinya yang berubah drastis akibat perundungan dari teman-temannya. Bahkan gara-gara itu sang putri sama sekali tidak mau bicara padanya. Cuma di sini kita masih belum tahu ya apa alasan putri Olyhide mengalami penindasan. Kalau menurut Jack, pilihan Olyhide membawa putrinya kemari adalah keputusan yang tepat. Selain bisa mendapatkan suasana baru, warga di sini juga tidak sebanyak di ibu kota. Kita beralih lagi ke Art dan gadis itu ya teman-teman. Si gadis terlihat sangat meluapkan perasaannya pada monster ini. Lalu setelah melihat wajahnya, Art langsung menyapa si gadis. Karena tiba-tiba ada orang dan orangnya juga laki-laki, si gadis langsung sinis. Namun Art mencoba berbicara dengan baik, ya walaupun kata-katanya selalu berlebihan. Karena merasa semua perkataannya tidak ada yang sopan, Art pun langsung to the point untuk mengajak gadis ini berteman. Katanya Art, mereka punya kesamaan. Jadi kalau mereka berteman, pasti bisa menjalin hubungan yang saling mengerti dan mendukung. Kalau dari jawaban si gadis, ia bukan mempermasalahkan ajakan Art, melainkan ia tidak suka dengan kata-kata saling mengerti. Katanya itu tidak mungkin terjadi. Art saja tidak tahu sedikit pun tentang dia. Akhirnya Art ditinggalkan begitu saja. Dan ternyata gadis itu adalah putri Olyhide yang bernama Irina. Oh, jadi dia yang ngalamin perundungan itu. Tak lama Art kembali pulang dan berkata kalau dia sudah mencoba saran Olyhide. Tapi itu semua... Tiba-tiba saja Art kaget. Kok bisa dia bertemu kembali dengan gadis itu? Apakah ini takdir? Nah, mulai dari sini nih, Art terus mengejar Irina. Walaupun ditolak berkali-kali, dia terus mengajak Irina berteman. Malah Art menikmati momen ini. Dan saat hari ulang tahun Irina, Art nggak segan-segan memberikan sebuket mawar merah untuknya. Wah, Art udah tahu semua tentang Irina nih. Sayangnya hadiah darinya ditolak mentah-mentah sama Irina. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat Art untuk bisa berteman dengannya. Hingga pada suatu malam, Irina terlihat sedang melampiaskan amarahnya. Dan kedatangan Art kemari karena ingin membawanya pulang. Irina jelas nggak mau. Dia langsung berlari ke dalam hutan meninggalkan Art sendirian. Kalau cuma berlari begini sih Art pasti bisa mengejar dia. Bahkan bisa lebih cepat. Padahal Irina lagi kesel. Sempat-sempatnya lagi Art ngegombal. Kabur lagi kan si Irinanya? Ya udah deh, kalau begitu biarkan dia sendiri dulu. Art pun kembali ke rumah dan langsung memikirkan strategi yang tepat untuk menarik simpati Irina. Dan tak lama, secara mengejutkan tiba-tiba saja para warga berlarian dengan histerisnya. Rupanya desa sedang diserang sama kawanan goblin. Ayah Art langsung melawan menyelamatkan warga. Beliau pun meminta Art untuk berlindung di dalam rumah. Kemudian Olyhide datang dengan paniknya dan berkata kalau Irina belum pulang. Ia masih berada di gunung. Wah, jangan-jangan karena terus dikejar-kejar sama Art nih. Mendengar hal itu, Art langsung merasa dia harus bertanggung jawab membawa Irina kembali. Tanpa membuang-buang waktu, ia pun langsung terbang ke gunung. Dan benar saja, Irina sedang terkepung kawanan goblin. Di sini, ketua goblin sempat menyuruh Irina berteriak mencari bantuan dari keluarga ataupun temannya. Namun reaksi tak terduga justru diberikan Irina. Ia menjawab kalau dirinya tidak punya siapa-siapa. Nah, di momen inilah kita sedikit diberi gambaran. Apa sih yang sudah terjadi pada Irina sampai dia bersikap begitu? Ternyata, teman-temannya memanggil Irina dengan sebutan monster. Ia juga dianggap menakutkan. Dan perlahan-lahan semua teman-temannya meninggalkan dia sendirian. Kasian juga ya. Umur masih segitu sudah harus mengalami hal tidak menyenangkan begini. Makanya Irina pasrah aja saat akan diserang sama goblin. Nih, lihat. Goblinnya saja sampai bilang kalau ini bukan pertempuran yang seru. Tapi pas diserang beneran, takut juga si Irina. Nah, pas banget sewaktu goblin ini menyerang, tiba-tiba saja Art datang menolong.
Setelah tahu kalau Art yang nolongin dia, Irina langsung menyuruhnya untuk mundur. Soalnya dia mengira Art nggak akan mampu melawan kawanan goblin ini. Kamu salah, Irina. Justru kedatangan Art kemari malah akan merubah keadaan. Nah, kan? Si bos goblin aja lari kocar-kacir. Tapi dia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Setelah situasi sudah aman, Art pun mengajak Irina kembali ke desa. Namun Irina justru menangis kesal padanya. Kenapa bisa begitu? Soalnya Art sudah menyelamatkan hidupnya. Iya, kalian gak salah denger. Irina pengennya mati. Waduh, jangan dicontoh ya teman-teman. Entah memang lagi terbawa suasana atau gimana, Irina akhirnya mengatakan kalau selama ini dirinya merasa sendiri, kesepian, dan begitu menyedihkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti perasaannya. Kamu salah, Irina. Justru Art paham betul kondisi seperti itu. Dia kan juga ngalamin hal serupa, bahkan jauh lebih dulu daripada kamu. Untuk meyakinkan Irina, Art sampai berjanji tidak akan pernah meninggalkan ataupun mengkhianati dia. Soalnya dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Kesalahan karena sudah mengkhianati sahabatnya sendiri. Wah, ada kisah apa nih antara Art dan sahabatnya? Di sini Irina tampak mulai sedikit luluh, namun keraguan masih ada di dalam hatinya. Ia pun memastikan semua keraguannya itu. Atas nama Raja Iblis Varvatos, Art bersumpah tidak akan pernah membenci ataupun mengkhianati Irina. Nah, akhirnya mereka resmi juga berteman. Selanjutnya, serangan goblin di desa akhirnya berakhir. Orang tua Art dan Olyhide mencemaskan putra-putri mereka yang tak kunjung kembali. Namun Olyhide yakin banget kalau Art pasti akan pulang dengan putrinya. Tak terasa beberapa tahun sudah berlalu. Sekarang Art dan Irina sudah masuk ke jenjang remaja. Kedekatan mereka sangat-sangat erat, bahkan seperti tidak ada jarak di antara mereka. Dan tiba-tiba saja Irina mengajak Art untuk sekolah ke Akademi Sihir. Nah, sesuai dengan genrenya, episode-episode selanjutnya pasti akan berhubungan dengan sekolah nih teman-teman. Kalau diperhatikan, Irina sama Art kalau bertarung bersama pasti kuat banget. Secara berdua kan punya kelebihan yang luar biasa. Jadi nggak sabar nonton lanjutan episodenya. Kalau begitu, jalan cerita Art sampai di sini dulu ya teman-teman. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.